Ling Yunfeng, parit pembuanganmu bisa dikerjakan lebih cepat? Lambat lagi, tak akan dibayar. Ya, Pak Wang. Pasti selesai dalam sejam. Ah, cuma tahu menekanku. Mencari masalah. Makan malam pun tak diizinkan. Nanti kalau sudah kaya, kau yang akan kerjakan untukku. Ah, sial. Sepertinya aku menggali sesuatu. Aduh. Bagaimana ini? Sekali gali, kabelnya putus. Sebelum menggali, tukang listrik bilang di sini tak ada kabel terpendam. Kabelnya sudah putus. Ah. Apa yang terjadi? Tanganku, seperti bisa merasakan ada sesuatu di bawah tanah. 50 cm di bawah tanah ada 2 cacing menggemburkan tanah. 80 cm di bawah tanah 3 potong besi. 3 meter di bawah tanah. Uang kertas dinasti Ming nilai 50 tael. Tanganku bermutasi. Bisa mendeteksi benda di bawah tanah, ada cacing, kepala besi, dan uang kertas kuno. Ilusi. Bukan ilusi. Pasti ada sesuatu di bawah, tapi bagaimana mengambilnya? Bagaimana ambil? Astaga, setelah bermutasi tanganku bisa ambil jarak jauh. Dari segel ini pada uang kertas ini, uang kertas kuno kalau dijual berapa harganya? 3 kepala besi ini kalau dijual. Mungkin dapat beberapa rupiah. Jam segini masih malas? Pekerja mau mulai kerja, cepat gali. Aduh, kau putuskan kabelnya. Mandor, saat penggalian di sini listrik bilang tak ada kabel, katanya tak ada apa-apa di bawah tanah. Jangan banyak alasan, cepat kerja, gaji hari ini dipotong. Kau. Aku berhenti. Apa? Berhenti, Ling Yunfeng, jangan menyesal nanti, buruh kasar dari desa tanpa kerja ini. Kau cuma bisa makan debu. Kini tanganku bisa merasakan semua yang berharga, ngapain lagi kerja eskavator, lagi pula dunia luas. Dengan tangan mutan ini masa tak bisa cari uang. Dahya, berani kau, besok kau pasti nangis minta kerja jadi operator eskavator lagi. 32. Toko barang antik ini surat utang peraku, mungkin mereka terima. Tanya harga dulu. Mau beli apa, adik? Giok atau lukisan? Juga keramik. Semua barang bagus. Bos. Uang kertas perak. Dari dinasti mana? Bos, tolong lihat. Uang kertas perak 50 tael, dinasti Ming. Asli. Adik, mau jual berapa? Saya kurang paham harga pasaran. Bos, berapa harga yang cocok? Barang ini tak bernilai tinggi. Hanya nilai koleksi. Kamu orang jujur. Begini. Saya beli 15.000. Tak disangka uang kertas bisa dijual 15.000. Setara gaji sebulan kerja operator ekskavator. Kenapa? Harga kurang tinggi? Hanya capnya bernilai koleksi. Begini. Maksimal tambah 5.000. Artinya uang kertas ini 20.000. Tak bisa lebih. Baik, setuju. Oke. Ini kartu namaku. Kalau ada barang bagus lagi, jual padaku. Asal bukan barang ilegal. Tokoku terima semua. Baik, terima kasih, Bos Mo. Ah, enak rasanya menghitung uang. Hari ini dapat 20.000. Nanti dengan kedua tanganku merasakan barang bawah tanah. Tidak. Dapat ratusan ribu per hari.
Untung bangun pagi. Taman masih sepi. Pakai kedua tangan untuk merasakan ada barang bagus di bawah. Puluh cm bawah tanah, Ultraman plastik. 50 cm bawah tanah, cangkir plastik rusak. 1 meter bawah tanah. Di bawah sini. Isinya sampah semua. Coba tempat lain. Coba di sini. Aduh. Kenapa panas sekali? Ada harta karun. 5 meter bawah tanah, 2 kain Daechong Tongbo. Dari zaman Daechong. Ternyata ada koin tembaga. Pantas panas. Ambil dari jarak jauh. Koin dari zaman Daechong ini sepertinya tak tercatat sejarah. Entah berapa harganya. Ah, olahraga pagi. Bikin segar. Hahaha. Hah. Koin ini seperti barang antik. Daechong Tongbo. Maaf, kakek. Koin di tanganmu itu milikku. Dik, bolehkah aku lihat 2 koinmu itu? Boleh, silakan. Wah, ini benar-benar koin zaman Dazong Tongbao hahaha. Kakek memang ahli. Haha, aku sehari-hari suka koleksi barang antik juga cukup mendalami hal ini dinasti Dazong ini. Tak tercatat dalam sejarah karena dinasti ini hanya berdiri 10 tahun lalu runtuh. Tapi koin buatannya nilai koleksinya tinggi, adik berminat jual ke saya. Tergantung harga yang kakek tawarkan. Kerjaanmu tadi malam saya puas, nanti saya langgan terus. 5 Ling Yun Feng. Aduh, Pak Mandor pagi-pagi tak di lokasi malah ajak cewek istri tahu. Kau banyak bicara. Mencemarkan nama baikku. Cepat minta maaf. Aku tak lagi bekerja untukmu. Berlaga apa kau? Sekali bos, selamanya bos. Tak mengerti? Hah. Kakek, koin ini berapa mau kau bayar? 500.000 per kain. Ada 2 koin, total 1 juta. Bagus, bagus. Tanah panas ternyata ada barang berharga. Betul. 2 koin 1 juta. Kalau mau jual, tunai atau cek bisa. Tunggu. Ini apa? Cuma koin biasa. Segitu mahal. Hati-hati jangan tertipu. Dia ini kemarin masih di proyekku mengoperasikan ekskavator. Cuma orang desa buruh migran. Mana mungkin punya koin tembaga jutaan. Jangan remehkan orang desa. Tarik 3 generasi ke atas, kau juga orang desa. Aduh. Kau tua bangka. Tak tahu terima kasih. Aku nasihati jangan tertipu, kau malah mengajariku. Tahu tak? Sekarang banyak koin tembaga buatan. Hati-hati bicaramu. Kenapa mukul orang? Hah? Baiklah, baiklah. Aku tak bilang apa-apa. Adik, mau jual? Ya, saya jual. Bagus. Kartu bank terima 1 juta yuan. Nanti. Ada barang bagus lagi, cari aku di Yiding Manor. Ya, tak masalah. Yiding Manor. Bukankah itu rumah Taipan properti Jiangcheng? Tempat tinggalnya. Jangan-jangan kakek ini. Hehehehe. Ada apa? Lihat, kamu punya 1 juta sekarang. Minat investasi ke saya? Hah, investasi ke kamu. Ya, beli ekskavator. Kita kerjakan proyek bersama. Dan, kakek yang pergi tadi, kalau tebakan saya benar, pasti dari properti Jiangcheng. Tak minat. Hidup ini, naik turun seperti mimpi. Sekejap saja sudah dapat 1 juta. Tapi uang ini bagi saya masih jauh dari cukup. Karena penyakit ayah saya. Butuh biaya. Ling Yunfeng, penyakit ayahmu lebih baik jangan diobati. Ini lubang tanpa dasar. Dan kau sudah menunggak biaya RS selama 3 bulan. RS bilang kalau tak bayar lagi. Dokter Zhang, aku sudah dapat uang.
Sekarang ke RS bayar. Ayah, tenang saja. Sekarang anakmu bisa cari uang besar. Aku pasti sembuhkan ayah. Yun Feng. 100 juta ini sangat tepat waktu. RS putuskan lanjut pengobatan. Tapi aku penasaran bagaimana kau dapat 100 juta. Bukankah kau kerja di proyek jadi operator ekskavator? Menang lotre. Hahaha, faktor keberuntungan besar. Dokter Zhang, penyakit ayahku pakai obat terbaik. Uang bukan masalah. Aku bisa cari. Dan tolong carikan ayahku beberapa perawat wanita. Saat aku tak ada, bisa rawat dia baik-baik. Tenang saja. Akan kuhubungi. Terima kasih, Dokter Zhang. Oh ya, aku dengar ada tim medis. Dari luar negeri yang sangat terkenal. Katanya pernah menyadarkan pasien koma. Bisakah rumah sakit menghubungi? Dan mengundang tim itu. Untuk memeriksa ayahku. Tim itu memang ada. Tapi mengundang mereka butuh biaya besar. Uang saja belum tentu cukup. Dan rumah sakit kita. Mungkin tak dianggap. 10 juta. Tim medis itu saat menangani pasien koma. Biayanya saja 100 juta. Kau tahu butuh dana sebesar apa? 100 juta. Kini aku punya tangan mutan yang bisa deteksi harta bawah tanah. Bisa dibilang aku punya keunggulan. Untuk cari uang besar. 100 juta. Seharusnya mudah. Dokter Zhang tolong hubungkan. Aku akan berusaha cari uang. Baik, ku coba. Apa ada barang berharga di bawah rumah sakit ini? Wah, dingin sekali. Ternyata ada barang bagus. 50 cm bawah tanah 3 kantong, sampah 2 meter bawah tanah 10 tutup botol plastik 10 meter bawah tanah. Pisau yucang perunggu, era musim semi gugur. Pisau yucang era musim semi gugur. Berapa nilainya? Ambil dari jarak jauh. Pisau bagus sangat tajam. Cepat cari Bos Moyun. Tanya nilainya. Tunggu. Barang sudah diambil, fenomena ini seharusnya hilang. Mungkinkah ada harta di bawah tanah? Giok hijau kristal es. Milik permaisuri Dinata Dafeng. Rupanya embun beku dikeluarkan benda ini. Ambil dari jarak jauh. Wah, kenapa sedingin ini? Di telapak tangan. Ada aliran hangat. Masuk ke tubuh. Rasanya seperti es dan api. Cepat cari Bos Moyun. Wah, adik datang. Sepertinya dapat barang bagus lagi. Bos Mo, mata Anda tajam. Saya memang dapat barang bagus. Dari awal saya bilang, barang ilegal. Saya tidak mau. Tenang. Saya jamin dengan kepala saya. Asalnya legal. Bos Mo, lihat ini. Ini dibuat Master Ouyezi Belati Yucang. Mata tajam. Konon belati ini hilang di luar negeri. Sulit ditemukan. Dari mana kau dapat? Oh, Warisan leluhur. Adik, kau pikir aku percaya ucapanmu? benar warisan leluhur. Baik, tak usah bahas ini. Katakan, berapa harga jualnya? Bos Mo, jujur saja. Aku tak terlalu paham harga barang antik. Anda sebutkan harganya. Lihat cocok atau tidak. Aku terima barangmu, pasti harus ada untung. Dan belati ini bukan satu-satunya. Konon Master Ouyezi pernah tempat 7 bilah. Jadi, aku kasih angka ini. 200.000. Seramah ini satu belati. Lihat, ini dari perunggu. Itu pun barang dari zaman musim semi dan gugur. Kamu tak paham. Dalam dunia barang antik, bukan soal usianya lama lalu lebih mahal. Tapi lihat kelangkaannya dan gorengan pasar. Contohnya giok, yang suka bisa tawar harga selangit. Tak suka, tak berharga. Lalu emas. 10 tahun lalu, cuma ratusan per gram. Sekarang sudah 1.000 per gram.
Baiklah. Bos mau paham bisnis. 200.000 ya 200.000. Oke. Transfer atau tunai? Tunggu dulu. Aku punya satu barang lagi. Minta bos mau lihat. Oh, Masih ada barang bagus. Ya. Oke. lihat. Dingin sekali. Seperti ada aliran hangat masuk ke tubuhku. Gelang apa ini? Ajaib sekali. Dilihat dari material masing-masing maniknya. Ini pasti Imperial J. Satu-satunya di dunia batu giok. Efeknya luar biasa. Betul, Bosmo. Tawarkan harganya. Ini. Adik, saya tak bisa menawar. Kenapa? Bukankah Imperial Jet sangat diburu di dunia batu giok? Jangan-jangan Bosmo tak tertarik dengan benda ini. Bukan tak tertarik, tapi gelangmu ini terlalu mahal. Dengan kekuatan finansial saya sendiri mungkin tak sanggup membeli. Kalau cuma satu Imperial Jet, mungkin masih bisa. Tapi, di gelangmu ini ada belasan butir Imperial Jet yang tersambung. Kamu harus tahu, permata kaisar sebesar ini bisa dijual dengan harga fantastis. Jadi, bagaimana saya menawar? Saya tak mampu. Kalau begitu, ini tak bisa saya jual. Sebenarnya ada cara lain untuk menjualnya. Serahkan ke rumah lelang. Kalau percaya saya hubungi rumah lelang. Baik. Nanti saya kasih komisi. Bagus. 20. Komisi sebanyak itu. Karena gelangmu berharga, hanya bisa dijual di rumah lelang terbesar di Jiangcheng. Mereka punya kemampuan menghubungkanmu dengan orang kaya yang suka permata kaisar untuk dilelang. Selain itu, mereka sistem keanggotaan pribadi. Pemberi amanah biasa tak punya kualifikasi untuk dilelang. Jadi, kau paham maksud saya? Paham. Baiklah, sesuai usulmu. Kapan kita lelang? 3 hari lagi. Nanti ku beri kabar. Aku bayar dulu 200.000 untuk pisau Yuchang. Oke. HM. 200.000 rupiah masuk ke rekening. Ini. Terima kasih. HM. Aduh. SSS. Apa yang menusukku? Jangan-jangan ada harta di sini. Kamu naik sepeda gimana sih? Kakiku patah. Ganti rugi. Bukan. Kan kamu yang tiba-tiba nyelonong nabrak aku. Malah minta ganti rugi? Mimpi kali. Kamu nabrak orang kami, tak segera bawa ke rumah sakit, malah mau kabur? Cepat. Ganti rugi. Aku tiba-tiba merasa. Ini seperti penipuan. Kau tahu juga. Baiklah. Kami tak perlu pura-pura. Jangan pamer harta, kau tahu. Tadi kami lewat toko barang antik. Lihat bosnya transfer 200.000 padamu. Berikan uang itu. Urusan kita selesai. Atau, sisa hidupmu. Cepat. Serahkan uangnya. Atau kami lumpuhkan kau. Dengar? Serahkan. Kalian merampok di siang bolong. Tak takut ditangkap polisi. Polisi tangkap kami. Kami sudah ratusan kali masuk. Aku hitung sampai 3. Cepat keluarkan uang. Atau, aku bantu hitung. Ayo 3, 2, 1. Pukul. Ayo. Kamu tidak mau bayar. Apa yang terjadi? Kok bos tiba-tiba jatuh? Ternyata, tanganku bisa lihat harta di bawah tanah. Juga punya kekuatan besar. Apa yang harus takut? Bos, kamu baik-baik saja. Aduh, jangan pegang aku. Tulang ekorku sakit. Aku tidur dulu. Serang dia. Serbu dia. Takut apa? Kita banyak keuntungan di kita. Meski dia punya kemampuan. Dia tak bisa lawan kita yang banyak. Ya, bos benar. Bersama serang. Selesai, bos. Kita kena masalah besar. Dia jago bela diri. Lengannya lebih keras dari baja. Tak mungkin menang. Lari. Cepat minggir. Hei, tunggu. Tunggu aku. Aduh. Masih mau uang. Maaf, aku salah. Kasih kesempatan. Aku akan berubah. Tak ulangi lagi. Aku minta maaf, ganti rugi. Semua uangku untukmu. Hanya segini. Tolong maafkan. Jadilah orang baik. Kalau ketahuan lagi berbuat jahat, takkan kumaafkan. Baik, terima nasihat. Pergi. Apa di tanah ini yang menusuk tanganku?
Apa itu? 1 meter di bawah tanah batu bata. Kedalaman 5 meter sampah plastik. Kedalaman 15 meter pedang perunggu dari dinasti Youw Barat. Wah, ternyata pedang. Pantas tadi telapak tangan kesemutan. Ambil dari jarak jauh keluar. Ah. Tajam sekali pedang bagus. Pedang perunggu harganya pasti mahal. Tapi kalau dijual ke Bos Moyun, dia mungkin tak mampu membelinya. Lebih baik ke pasar barang antik. Hei anak muda. Kau bawa sesuatu. Ada barang berharga? Mau dijual? Aku punya pedang. Perunggu kau mau beli. Tunjukkan dulu, harus dilihat dulu. Pedangmu tak berharga. Paling 200 yuan. Jangan bercanda. Aku serius beli. Kalau tak puas, tambah 100 yuan. Pedang perunggu di tangannya asli. Tapi dia tak dikenal. Tak pernah lihat di pasar barang antik. Pasti pemula. Harus cari cara beli pedang ini dengan harga termurah. Bos ini anggap aku tak tahu apa-apa. Untung tanganku bisa rasakan antik ini dari perunggu. Dari dinasti Youw Barat. Saudara, kau serius jual? Barangmu cuma tiruan. Baiklah, aku tambah lagi. Harga pas 500 yuan. Jual padaku. Ting. Pedang perunggu. 500 yuan. Berani sekali nawarmu. Kau jual padaku. Aku kasih 2000. 2000. Mimpi. 2000 rupiah. Ini cuma barang palsu. 2000 sudah bagus. Lau Liu. Pedang perunggu bagus begini. Cuma nawar 2000. Tak takut disambar petir. Di seluruh jalan antik, banyak yang kau tipu. Pedang ini bagus. Harganya 20-30 ribu. Begini, nak. Aku kasih 30 ribu. Jual padaku. Jangan ke mereka. Mereka saling kenal. Hei, kau ini. Kalian memang jago. Bermain sandiwara. Aku tak jual. Hei, jangan adik. Harganya bisa kita runding lagi. Kalian bertiga. Cuma mau tipu adik ini. Tak paham. Hahaha. Pak Chen. Kita berjodoh, adik. Ketemu lagi. Pedang perunggu ini mereka terus tekan harga. Begini. Aku kasih harga jujur. 5 juta yuan. Banyak sekali. Meski tahu nilai pedang ini, tak kusangka setinggi ini. 5 juta yuan. Pedang perunggu ini. Sudah kuperhatikan dari jauh. Asli. Jadi, mau dijual? Mau. Baik, aku transfer. Ayo. 5 juta yuan masuk ke rekening. Baik. Ini. Ada lagi, adik. Waktu itu di taman. Bukankah sudah kukatakan? Kalau ada barang bagus, langsung hubungi aku. Jangan ke tempat begini. Barang di sini semua palsu. Lagi pula mereka cuma mau dapat untung gratis. Aku lupa. Mau kutanya. Pedang ini. Dari mana? Katakanlah aku punya kemampuan khusus. Dengan kedua tangan ini, aku bisa deteksi lokasi harta karun. Lalu gali tepat sasaran. Percaya tidak, Pak Chen? Hahaha. Kalau benar bisa begitu. Barang apapun yang kau dapat akan kubeli. Hahaha. Aku pergi. Hei adik. Kau kenal Pak Chen? Dia tampak suka padamu. Hehe. Rahasia. Hei bro. Tadi kami kurang ajar padamu. Maafkan kami ya. Oke, dimaafin bro. Makan bareng yuk. Enggak. Udah cukup belum? Siapa tarik aku ah? Hah. Merah. Aneh. Bukan ilusi. Ada barang bagus di bawah. Kedalaman 1 meter kulit buah sayur. Kedalaman 2 meter bungkus mie instan. Kedalaman 5 meter lampu bekas. Kedalaman 10 meter baterai bekas. Kedalaman 50 meter lukisan teratai merah.
Ada kulit buah sayur di bawah sampah baterai bekas tapi lukisan teratai merah ini. Pasti yang tadi lingkaran merah di lengan. Bro. Mau kasih tahu ada kulit pisang di depan gak sakit kan? Badan gue bukan botol. Jatuh langsung pecah. Siang hari banyak orang. Nanti malam baru keluarin kamu. Ayo. Pasar barang antik pulangnya telat banget udah larut malam. Ambil benda dari jauh. Tolong. Tolong. Suara apa itu? Jangan-jangan lukisan ini berhantu. Atau wanita di lukisan ini jin betina. Terperangkap di sini. Pantasan siang tadi saat tangan merasakan tanah. Muncul lingkaran merah. Tolong. Tolong. Tunggu. Suaranya bukan dari lukisan. Rupanya ada penculikan. Bukan teriakan wanita di lukisan bikin kaget. Lepaskan wanita itu. Masih ada orang di tengah malam begini. Jangan ikut campur. Atau kau akan kubunuh. Dengan pisau ini lepaskan dia. Serahkan diri ke polisi. Aku bisa anggap tak ada yang terjadi. Kau sok berani ya? Bros, lumpuhkan dia ikat dan bawa. Wah, dia jago bela cepat lari, bros. Larinya cepat juga. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih sudah selamatkan aku. Syukurlah pulanglah. Gelap sekali kau sudah selamatkan aku, tidak antar aku pulang. Aku tak punya waktu, aku harus jual lukisan ini untuk dapat uang. Kau jual barang antik. Ya, bisa dibilang begitu. Ini. Lukisan lotus merah. Kamu tahu lukisan lotus ini? Ya, pernah dengar. Konon ini dilukis oleh permaisuri dinasti Dagan untuk dirinya sendiri. Kenapa warnanya merah darah? Karena permaisuri tak disayang lagi. Dia diasingkan ke istana terpencil. Di dunianya. Semua berubah jadi merah darah. Jadi, lama-lama lihat lukisan ini akan timbul perasaan tertekan. Lukisan ini kubeli. Sebagai ucapan terima kasih atas pertolonganmu. Berapa kamu mau bayar? Lukisan ini memang kuno. Tapi, gayanya tak menyenangkan dilihat. Ada rasa makin lama makin tak nyaman. Jadi, harganya tak bisa tinggi. Tapi kamu sudah menolongku. Aku kasih 1 juta. Oke. Transfer saja. Dia begitu cepat menjual lukisannya padaku. Tak coba tawar lagi. Lukisan ini memang terasa menekan tak nyaman. Tapi minimal masih bernilai 2-3 juta. Aku cuma menawar 1 juta. Kalau dia naik, harga pasti kubayar. Jangan-jangan lukisan ini dicuri ya? Mas, kamu buru-buru jual lukisan ini. Jangan-jangan hasil curian. Mana curi? Dari dalam tanah. Jadi kamu maling kubur. Aku tak pernah lakukan hal melanggar hukum. Maling kubur itu ilegal. Pernah dengar pemburu harta karun profesional? Oh, pernah dengar. Masih ada penerusnya. Deal 1 juta ya? 1 juta telah masuk rekening. Transaksi selesai, aku pergi. Hei, ku beli lukisanmu, kau selamatkan aku. Tak antar pulang. Kamu tak takut aku diculik lagi? Penjahat sudah dikalahkan. Untuk sementara tak akan ada yang culik kamu. Kamu tampak kaya, pasti anak orang kaya. Lain kali keluar, bawa beberapa pengawal saja. Di zaman ini masih ada pria sebego ini. Selamatkan orang, tapi tak antar pulang.
Apa-apaan? Apa yang terjadi? Tanganku ini kenapa mengendalikan kakiku? Tak mau dengar, malah mundur. Pria tak peka. Meski kamu balik hibur aku masih marah. Tapi kamu belum pria kaku banget. Antar aku pulang. Ternyata bukan balik untuk antar aku pulang. Tapi cuma iseng. Pria kecil ini sungguh membosankan. Akhirnya berhenti. Tanganku ini, kakiku membawaku berjalan mundur. Dibawa kemana ini? Aduh, ini kuburan massal tempat arwah tak bertuan. Bawa aku ke sini buat apa? Kedalaman 2 meter. Lipan dan serangga. Kedalaman 5 meter tulang belulang. Kedalaman 70 meter lubang tanah. Kedalaman 100 meter fosil dinosaurus Microraptor panjang 60 cm, salah satu dinosaurus. Pencuri telur terkecil. Pantas tanganku tak terkendali mengontrol kakiku. Ternyata menemukan fosil Microraptor. Ini harta langka. Hidup di akhir zaman kapur. Panjang 60 cm. Salah satu pencuri telur terkecil dinosaurus karnivora. Bagus, bagus. Tanganku cukup lihai. Bisa bawa aku cari harta karun. Ambil dari jarak jauh. Strukturnya utuh. Tulangnya juga lengkap. Museum Kota Jiangcheng. Sepertinya tak punya fosil dinosaurus. Besok museum buka. Akan kujual ini ke sana. Bawa apa itu? Wah, bawa apa? Seperti fosil dinosaurus. Mirip dinosaurus. Tapi fosil atau bukan, belum tahu. Mungkin juga model dari kayu. Kecil sekali. Tak sepanjang kakiku. Halo Mbak. Ini bukan model. Ini asli fosil Microraptor. Tolong panggil atasanmu. Oh, Baik. Maksudmu memberikan ini pada kami. Aku akan panggil kepala museum. Bukan, aku juga tak bilang mau kasih. Kepala museum dia ini bilang mau kasih fosil dinosaurus ini ke museum kita. terima kasih. Terima kasih, nah atas fosil dinosaurusnya juga terima kasih atas kontribusi besarmu. Untuk Museum Jiangcheng. Fosil dinosaurus asli dan menurut pengalamanku ini dinosaurus terkecil yang pernah diketahui dunia. Mini Yulong. Ini bisa jadi koleksi andalan museum kita. Segera hubungi wartawan, adakan konferensi pers. Publikasikan semangat luar biasa pemuda ini. Nak, fosil dinosaurus selengkap ini bagaimana kau mendapatkannya? Boleh cerita. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Aku tak bilang mau kasih gratis. Aku minta bayaran. Bayar. Tentu. Berani minta bayar dari museum. Anak muda ini berani ya? Memang. Nah, Kami ini museum. Lembaga nirlaba. Kamu minta bayar. Kurang pantas kan? Lihat koleksi museum kami. Mana yang bukan diberikan rakyat? Kamu malah minta bayar. Bukankah kurang semangat rela berkorban? Ini milikku. Aku serahkan, pasti tukar uang. Lagi pula aku harus menghidupi keluarga. Aku butuh makan. Apalagi aku bukan orang kaya. Masuk akal. Kalau begitu, beri sedikit saja. Aku akan ajukan hadiah 1.000 yuan untukmu. Kepala museum. Ini fosil asli tadi kau bilang. Ini fosil Microraptor terkecil di dunia. Akan jadi koleksi utama. Masa cuma 1.000 yuan? Begini, kau juga dapat bendera penghargaan. Sebagai apresiasi atas sumbanganmu. Kepala museum. Aku bawa fosil ini karena tahu museum tak punya. Tapi harus ada imbalan terlalu sedikit. mana ada minta bayaran dari museum, sumbangkan saja ke kami. Nanti kami buatkan lukisanmu di bingkai dan dipajang, pengunjung bisa lihat. Mereka akan kenali kebesaranmu. Apa gunanya? Bisa dimakan. Pria yang hanya mikir uang. Kepala museum fosil dinosaurus ini tak usah diambil. Tak usah ya? Baik. Akan kulelang saja. Pasti banyak orang kaya yang berebut. Aku pergi.
Bahas lagi. Mau bahas apa lagi? Kau tahu betul fosil ini sangat penting untuk museum kami. Begini saja. Berapa harganya? 5 miliar. Tidak mungkin terlalu mahal. Tak sanggup. Begini saja. Dengan wewenang tertinggiku. Kuajukan 100.000 untukmu. Sebagai uang muka kerjasama. Lalu, kau tinggalkan fosilnya. Di museum akan kubuat area pameran dinosaurus. Tiket masuk berbayar. Keuntungannya. Dibagi 50 setuju. Ide bagus. Lagi pula. Museum tak semua koleksi bisa dilihat gratis. Ada yang berbayar. Baik setuju. Tapi. Bagi hasil 7, aku 7, kamu 3. Baik. Kerja sama menyenangkan. Kamu negosiator terbaik yang pernah ku kenal. Ini. Silakan. Museum. Perlu pertimbangkan Feng Shui. Entah benar atau tidak. Coba cek dulu bawah tanah. Ada harta atau tidak? Museum. Kedalaman 1 meter. Pipa drainase. Kedalaman 3 meter. Tiang beton. Kedalaman 20 meter. Tanah. Kedalaman 50 meter. Ruang rahasia. Peti harta terkunci. Menarik. Nanti malam ku bongkar. Museum. Akhirnya sepi tengah malam. Bisa tenang ambil peti harta bawah tanah. Ngapain? Tengah malam jongkok di depan museum. Aku tak berbuat apa. Cuma jongkok sebentar. Sudah kuhitung matang, tapi satu terlupa. Pintu museum ada satpam. Perutku sakit. WC umum 200 meter depan. Oh, baik. Makasih, Bang. Aku ke sana. Satpam ini terus mondar-mandir. Tak bisa mendekat lagi. Ada ide. Kira-kira jarakku ke pintu museum cuma 50 meter. Bisa tidak tangan mutanku merasakannya? Peti harta di ruang rahasia itu. Coba saja. Asal bisa merasakan. Aku bisa ambil peti itu dari jarak jauh. Dapat. Jangkauan tepat 50 meter. Bisa ambil peti itu dari bawah tanah. Ambil dari jarak jauh. Akhirnya berhasil. Lihat isi dalamnya ada apa saja. Kok kamu lagi? Bukannya ke toilet. Maaf Pak Satpam. Tadi aku mau ke toilet umum tapi ini. Sungguh tak tertahan. Aduh. Kamu selesaikan di sini? Orang dewasa kau tak beradab. Cepat pergi sana. Sebentar lagi. Buka peti di rumah sendiri. Takkan ada yang muncul. Lihat isi harta di dalamnya. Wah. Isinya luar biasa. Hebat. Semua emas batangan. Total 20 batang. 1 batang. 500 gram. Harga emas sekarang. 1.000 yuan per gram. Berarti 10 juta. Bagus. Pendapatan hari ini. Luar biasa. Tapi siapa yang taruh emas ini? Ruang rahasia itu siapa yang gali? Sengaja digali di bawah pintu museum. Bingung. Lupakan. Punya siapapun. Tak ada nama. Sekarang di tanganku. Jadi milikku.
Tidur. Besok cari lagi. Asyik. Tanganku setelah kesetrum. Berevolusi. Saat menyentuh pohon, tiang listrik, atau tembok. Apapun itu. Selama terhubung ke tanah. Aku bisa merasakan jelas. Ada sesuatu terkubur di bawah. Indra super. Kabel di tembok beton. Sekrup di celah tembok. Panel listrik di ruang utilitas. Dan di kedalaman dasar gedung, cincin giok turmalini. Cincin giok yang dikenakan kaisar. Dakun, lambang kekuasaan. Tak disangka. 100 meter di bawah dasar gedung. Ternyata terkubur cincin giok kaisar kuno. Penemuan tak terduga. Ambil benda dari jarak jauh. Besok jual cincin ini ke Pak Chen. Lihat berapa harganya. Ah, tidur dulu. Alamat yang Pak Chen tinggalkan seharusnya di sini. Halo. Saya mau temui Pak Chen. Ada janji. Aduh. Itu bukan Ling Yunfeng. Kau. Teman SMA, Hiergo. Rupanya kau kerja satpam di sini. Dulu dia preman. Aku ingat dia pernah pukul aku. Tapi sekarang sudah dewasa. Semua sudah berlalu. Aku tak perhitungan lagi. Apa maksudmu, kerja satpam? Tahukah kau ini? Ding Zuangyuan. Yang tinggal di sini. Kaya atau terhormat. Meski aku cuma satpam, aku satpam kelas atas. Gaji sebulan 10.000. Sedangkan kau? Kudengar, kau bahkan tak masuk kuliah, kan? Lalu ke proyek jadi operator ekskavator, kan? Kau kesini buat apa? Cari kerja jadi cleaning service. Aku bukan cari kerja. Aku mau temui Pak Chen. Mau apa temui Pak Chen? Cari sanak. Hei, tahukah kau tiap hari? Banyak yang mengaku keluarga Pak Chen. Tak sampai 100, pasti 80. Kau lebih baik. Pergi saja. Aku bukan mau mengaku keluarga. Aku cari Pak Chen untuk jual barang antik. Ini cincin giok. Pak Chen bilang padaku dia suka barang antik. Suruh bawa barang bagus ke sini untuk dijual padanya. Pak Chen memang suka barang antik. Tapi dia bukan bodoh. Kau kenal dia. Berpura-pura. Bawa barang palsu tipu siapa? Hei, ergo. Kau hancurkan cincin giok ini. Aku mati. Kau tak di lokasi operasikan ekskavator. Kesini menipu. Aku hancurkan cincin giokmu. Agar kau tak tipu orang lain di sini. Pergi sana. Jangan bikin malu di sini. Aku bicara baik-baik. Kau larang aku temui Pak Chen, sudahlah. Kenapa kau hina orang? Memangnya. Tak terima. Cepat pergi. Kalau tidak, kepalamu kuhantam. Apa yang terjadi? Pak Chen. Kau pegang tongkat. Mau pukul orang? Kau, Pak Chen. Begini kejadiannya. Orang ini bilang bapak kenal dia. Mau jual cincin jelek pada bapak. Tapi aku kenal dia. Namanya Ling Yunfeng. Dia cuma sopir ekskavator di proyek. Mana mungkin dia kenal orang terhormat seperti bapak. Lagi pula, cincinnya pasti palsu. Mau usir dia? Biar. Udara segar Yiding Manor tak tercemar. Chen. Ini Tuan Ling. Dia kenal saya. Kamu berani usir saya? Cincinnya. Sudah. Ini asli. Cincin giok. Dipakai Kaisar Dakun. Simbol kekuasaan Kaisar. Bisa. Apa? Asli. Sial. Apa yang kulakukan? Pak Chen. Mata saya buta. Saya tak tahu. Kira Ling Yunfeng bawa barang palsu. Maafkan saya. Maaf. Cukup dengan maaf. Kerugian bisa teratasi. Tahu. Cincin ini berharga. Nyawamu tak cukup ganti. Aku harus bagaimana? Aku tak sengaja. Kak Feng. Aku salah. Aku minta maaf. Kumohon maafkan aku. Lalu buat lagi cincin yang sama. Tenangkan Pak Chen. Kau gila.
Mana mungkin ada yang kedua. Jangan pegang kakiku. Aku pasti mati. Anak buah. Potong-potong. Hiergo ini. Tidak. Kak Feng, tolong selamatkan aku. Aku pecahkan cincin itu. Tapi tak sampai mati ikan. Kumohon. Bicaralah pada Pak Chen. Aku ingin hidup lebih lama. Tak mau mati muda. Pak Chen. Kasih saya muka. Meski dia pecahkan cincin giok ini. Tapi tak pantas mati. Karena kau minta. Baik, dia diampuni. Mulai sekarang. Jangan tinggal di Jiangcheng. Pergi sejauh mungkin. Jangan sampai kutemui lagi. Kalau tidak, mayatmu kubuang ke sungai. Ya. Terima kasih Pak Chen. Terima kasih Kak Feng. Cepat pergi. Pak Chen, saya pamit dulu, cincin giok ini sudah pecah. Jangan. Cincin giok ini. Meski pecah, tetap saya terima. Soalnya barang antik. Tapi harus dipotong harga drastis jadi cuma 3 juta. Cincin ini sudah pecah masih segitu harganya? Hahaha. Tentu saja. Barang langka mahal. Ini cincin giok. Dari dinasti Dakun. Sejarah tak mencatatnya. Tapi, saya tahu. Cincin giok ini. Dibuat segenap negeri. Jadi, sangat berharga. Kalau tak pecah, harganya puluhan juta. Transfer 3 juta masuk, uang sudah ditransfer. Sudah siang. Begini, makan siang di sini. Sekalian, kenalkan cucu angkat saya. Lain kali saja. Saya harus cari uang. Jadi sibuk. Ada barang bagus. Jual ke saya. Semua area di Jiangcheng. Sudah kusentuh langsung dengan tanganku. Harta yang bisa kudeteksi sudah habis diambil. Tapi dasar danau taman ini belum kudeteksi. Jangan-jangan ada harta. Deteksi. Tanganku. Mutiara malam. Mutiara malam ini. Cuma kulihat di TV. Harta yang bisa bercahaya sendiri. Katanya bisa awetkan mayat. Mutiara malam ini. Harus ku dapat. Ambil dari jarak jauh. Pak Chen. Maaf ganggu larut malam. Tak apa. Kebetulan lagi makan malam dengan cucu angkat. Kau telepon sekarang ada keperluan. Begini. Aku punya mutiara malam. Mau tahu? Apa? Mutiara malam. Barang bagus. Aku tertarik. Oke, aku temui kau. Ayo. Kita makan. Sambil bicara. Harga mutiara. Pak Chen, aku tak makan. Aku. Kakek. Dia. Pria bodoh. Yang selamatkan aku. Kebetulan. Kau cucu. Pak Chen. Ya. Betul. Tak kusangka. Kau kenal kakekku. Dia bilang, mau perkenalkan pria muda. Ternyata kau. Rupanya. Ini jodoh. Begini saja. Harga mutiara malam ini. Tak perlu kita rundingkan lagi. 10 juta. Aku transfer sekarang. Hahaha. Transfer 10 juta telah masuk. Heh. Sudah. Uang sudah ditransfer. Mutiara malam ini. Aku terima. Lalu duduklah di sini. Makan bersama. Kita ngobrol. Lalu, kau bisa kenalan. Dengan Xiao Xiao. Bagaimana? Pak Chen makan tak perlu. Aku pergi dulu. Sekarang. Aku tak ada minat pacaran. Aku harus gunakan semua waktu untuk cari uang. Cari uang banyak-banyak. Untuk obati ayahku. Dia ini. Kaku banget ya. Aku beli banyak barang antik darinya. Makan bareng saja. Ditolak. Hahaha. Hari ini cari harta di mana? Sepertinya seluruh Jiangcheng sudah kugali semua. Cuci muka dulu.
Waktu itu lenganku bergetar bawaku ke kuburan massal. Kali ini kemana lagi? Jangan-jangan lagi. Kali ini bawaku kemana? Jangan-jangan lagi. Tanganku ini. Kok bawaku ke tempat ini? Proyek ini pernah kudengar. Katanya tiba-tiba muncul lubang besar. Lalu tiba-tiba hilang. Banyak yang bilang ada hantu. Jadi proyeknya mangkrak. Sampai sekarang tak ada yang berani ambil. Bawa aku ke sini buat apa? Tadi sepertinya mendeteksi sesuatu. Lalu terpental oleh gaya magnet. Rupanya tanganku. Bawa aku cari harta. Ada sesuatu di bawah tanah. Coba lagi. Tak disangka. Di bawah tanah ada tembok kota kuno megah. Tembok kota dinasti Dau. Dinasti ini pernah kudengar. Sepertinya berdiri dengan kekuatan militer. Terus berperang. Walau tembok ini bukan barang antik. Tapi pasti punya nilai sejarah tinggi. Halo, Kepala Museum. Apa Anda tertarik dinasti Dau? Dinasti yang mengagungkan seni bela diri. Dari awal berdiri sampai runtuh terus berperang. Menurut yang ku ketahui, saat dinasti ini runtuh, pasukannya masih berperang. Dan tembok kota yang mereka bangun sangat kokoh, musuh sulit menembus. Tanpa pemberontakan dalam negeri, dinasti ini pasti bisa bertahan ratusan tahun. Kenapa? Kamu tertarik dengan dinasti ini? Aku temukan reruntuhan tembok kota dinasti ini. Museum kita ada minat gali arkeologi. Apa? Kamu temukan tembok kota mereka? Tentu aku tertarik. Jika terawat baik, pasti sangat bersejarah. Cepat beritahu lokasinya. Lokasi pasti ku beritahu. Tapi, aku tahu. Mau imbalan? Ya. Tenang, jika terawat baik, kau pasti dapat. Baik. Datang ke gedung terbengkalai di kota barat. Ini. Jangan bilang tembok kota dinasti Dau ada di bawah gedung terbengkalai ini. Tebakanmu benar. Tepat di bawah sini. Meski kau berkata benar. Jika penggalian tembok kota dilakukan, gedung mangkrak ini harus diledakkan. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Aku tahu. Tapi aku cuma kasih alamat. Cara melakukannya bukan urusanku. Kau licik. Baik. Asal kau jamin. Ada tembok kuno di bawahnya, aku laporkan ke atasan. Setelah disetujui, hancurkan gedung ini mudah saja. Tenang. Aku jamin. Dan, kau bisa suruh orangmu survei dulu. Baik. Tapi imbalanmu tak bisa dibayar dulu. Kau tak beritahu. Tembok kuno ada di bawah gedung. Tak bisa kepala. Tak bayar imbalan, aku tak beritahu. Berapa meter di bawah pondasi? Bisa temukan tembok kota kuno. Nanti, buat orangmu sibuk percuma. Aku lihat padamu keyakinan luar biasa. Ini juga buatku penasaran sekali. Dari fosil dinosaurus awal, sampai kompleks sampai tembok kota ini. Kamu tunjukkan. Misteri tak tertandingi. Bisa beritahu kamu punya kemampuan apa? Bisa temukan barang bagus ini. Jujur saja. Andalkan kedua tanganku. Tak mau bilang tak apa. Tiap orang punya rahasia. Tak akan kutanya lagi. Ini 500.000. Sebagai bayaran awal. Nanti setelah tembok kota digali, aku ajukan lagi. Oke. Kepala Museum Dermawan. Aku pergi dulu, oke. Tangan ya tangan. Kamu bisa bawa aku cari harta karun. Berarti kamu punya kecerdasan. Selanjutnya, bisa bantu aku gali harta lainnya. Aku butuh uang. Dibuat di Guangdong. Tanganku membawaku ke sini. Apa di bawah sini ada harta karun?
Di bawah tempat sampah ini, ternyata ada banyak barang bagus. Mahkota kaisar kuno, pedang kaisar kuno, dan juga tiger tali untuk pasukan. Yang paling penting, surat pengampunan hukuman mati. Barang-barang ini kalau ditampilkan semua, bisa menimbulkan kegemparan besar. Nah, kamu lihat kami pilah sampah lama. Ada perlu apa? Oh, tidak ada. Aku cuma lapar. Lihat kalian pilah sampah. Kamu pasti belum makan berhari-hari. Nak, beli bakpao. Cepat pergi, baunya menyengat. Pergilah. Waktu kecil, ayahku juga begitu. Memberiku uang 10 yuan. Suruh beli bakpao. Paman. Terima kasih, tapi aku tak lapar. Tadi kakiku lemas. Jadi berjongkok bilang lapar. Aku pergi sekarang. Guangdong, Made. Paman. Anda orang baik. Ambil benda dari jarak jauh. Keluarlah. Barang berhargaku. Saudara-saudara. Kita awasi dia sudah lama. Apa kalian lihat? Cara dia dapatkan barang antik itu. Seperti sulap. Barang antik itu tiba-tiba muncul. 4 benda ini bisa dijual mahal. Jual ke Pak Chen ya. Serahkan ke Bos Moyun. Untuk dilelang. Serahkan ke Bos Moyun untuk dilelang. Dengan begitu kita tahu nilai pasti keempat harta ini. Bukan cuma harga dari Pak Chen. Kak, dia mau pergi. Kita ikut atau gimana? Ikut diam-diam percuma. Tetap tak tahu cara dia munculkan barang. Langsung rampas saja. Ayo. SSST. Jangan berisik. Kami cari harta. Bukan wanita. Kenapa? Aku selalu dirampok. Karena kau kaya. Serahkan barangnya. Kau tak akan terluka. Kukira kau tak akan sempat menikmatinya. Kukira cuma dia sendiri. Ternyata ada temannya. Diam saja apa? Serang. Rebut barangnya, isinya barang antik. Sial. Dia jago bela diri cepat. Lindungi aku. Kita juga nggak bisa lawan dia. Aku ketakutan. Kok berani rampok? Bos. Ini pertama kalinya. Masih kagok. Bos. Kalian tahu dari mana? Aku punya harta. Aku cuma pergi mancing ke danau. Lalu lihat kau keluarkan mutiara tiba-tiba. Coba-coba aja. Aku sudah hati-hati. Masih ketahuan. Bawa pisau buat apa? Rampok gagal. Jangan bunuh kami. Tapi rahasiaku bisa keluarkan barang antik. Tak boleh ketahuan. Aku bersumpah. Aku tak pernah bilang ke siapapun. Hanya kita yang tahu. Belum sempat bilang ke orang lain, Bang. Bagus sekali. Tapi hanya orang bisu yang bisa simpan rahasia. Jangan, Bang. Jangan. Bang. Kalau bukan butuh uang, pasti ku koleksi kalian semua. Halo, Bosmo. Belum tidur. Lelang sudah kuhubungi. Besok malam di aula balai lelang waiting. Jangan lupa hadir. Dan lewat koneksiku, lelang ini hanya jual giok kaca esmu. Bagus sekali. Akhirnya bisa dilelang. Tapi, Bosmo, lelang ini bisa tambah barang lain? Aku punya beberapa barang antik. Apa itu?
Kalau nilainya biasa, jangan dipermalukan. Tanda harimau dan sertifikat kebal hukuman. Pedang tang dan mahkota. Apa? Barang-barang yang kau sebut, semua barang antik langka. Ambil satu saja, bisa gegerkan dunia barang antik. Benar. Kalau ada waktu, aku bawa barangnya ke tokomu untuk kau lihat. Kebetulan aku di toko. Datanglah. Inikah harta yang kau maksud? Cepat buk biar aku lihat. Kukira kau bohong. Tapi ternyata, benar. Kalau keempat harta ini muncul di lelang, aku yakin akan terjual dengan harga tertinggi. Betul. Dan komisimu nanti juga luar biasa besar. Keempat harta ini sementara simpan di sini. Besok saya cari rumah lelang untuk penilaian. Lalu titip mereka lelang. Oke, saya pergi dulu. Ling Yunfeng. Keempat harta ini ada di sini. Tak takut saya kabur malam ini. Saya percaya padamu. Juga percaya karaktermu. Terima kasih. Jika kau benar kabur bawa barang malam ini, saya terima nasib. Lalu, pakai kedua tangan ini. Terus cari harta. Saya sudah serahkan Hufu, pedang tang, mahkota dan sertifikat bebas hukuman ke pihak lelang. Setelah dinilai kepala juru lelang, Pak Feng, semua asli. Tapi dia minta komisi 30%. Dan mereka sangat menantikan lelang ini. Tentu, jika tak laku Pak Feng bilang, dia akan beli. Bagaimanapun, kamu takkan rugi. Hadirin harap tenang. Lelang ini segera dimulai. Pak Feng, kami datang ke lelang ini karena tertarik dengan Gyo KCS itu. Cepat tunjukkan koleksimu untuk dilelang. Itu yang terakhir. Sebelum Gyo KCS, kami siapkan 4 barang lelang. Pasti disukai. Semua adalah mahkota. Lewat tangan kepala ahli harta. Terverifikasi otentik. Milik dinasti Domo. Dipakai kaisar. Mahkota kaisar. Wah, mahkota kaisar. Dinasti Domo. Aku baca sejarah. Aku tahu dinasti ini. Pak Feng. Harga buka berapa? Mulai 1 juta. Setiap kenaikan. Minimal 100.000. Aku tawar 1,5 juta. Semua. Mahkota ini ku mau. Ingin beli untuk kakekku. Kalian tahu. Dia mau ulang tahun 80. Jadi, tolong. Beri muka. Karena Tuan Qian bicara. Beri muka pada keluarga kaya. Mahkota ini. Untuk Tuan Qian betul. Qian Xiao suka. Punya bakti. Kami, dukungmu. Aku juga tak ikut lelang. Terima kasih. Mahkota ini. Aku tawar 2 juta. Umumkan. Ada penawar lain. Jika tidak, maka aku. 2 juta pertama. Siapa Qian Xiao ini? 1 kalimat saja nilai mahkota langsung turun. Tapi mahkotaku harganya lebih dari 2 juta. Jelas. Qian Xiao ini ingin harga terendah. Dapat nilai tertinggi. 2 juta kedua. 5 juta. Siapa ini? Qian Xiao baru bilang. Kasih muka. Jangan ikut lelang. Semua tak ada yang tawar, hanya dia. Berani ikut lelang. Ini tak hormati. Qian Xiao berani sekali. Tapi mukanya asing. Tidak seperti anak orang kaya di kalangan kita. Kenapa ikut lelang barangmu sendiri? Aturan lelang larang lelang barang sendiri. Tidak ada aturan itu, tapi setelah harga naik, kalau Qian Xiao mundur, bukannya Terjebak sendiri. Menurutku harga mahkota itu jauh lebih dari 2 juta. Jadi aku tak izinkan. Siapapun gunakan statusnya untuk tekan harga. keinginanmu jual mahal bisa ku mengerti. Tapi takutnya, kalau Qian Xiao berhenti, bagaimana? Kalau dia berhenti, pasti ada yang lain. Kalau tak ada yang tawar, aku beli sendiri. Pria yang cukup berani. Hei, aku sudah bilang. Jangan ada yang tawar. Kau malah ikut tawar. Tak hargai keluarga Qian. Mahkota ini bagus. Jadi ku beli. Untuk main. Masalah? Lagi pula. Kenapa harus hargai kau? Barang yang kusuka. Harus kutawar. Ada masalah. 8 juta. Berani ikut. 10 juta. Berani. 15 juta.
Tak percaya kau berani orang asing ini. Siapa? Berani lawan Tuan Qian. Tuan Qian ini. Dia tantang aku. Aku harus naikkan harga lagi. Pancing sifat sombongnya. 30 juta. Mahkota ini sudah 30 juta. Astaga. Sangat seru. Menegangkan. Belum pernah lihat. Qian Xiao tertekan. Hebat. 30 juta. Kau jago naikkan harga. Tapi kau tahu. Kalau aku berhenti. Kau harus bayar. Harga mahkota ini. Kalau tak mampu bayar. Rumah lelang akan potong lenganmu. Sebagai hukuman. Aku berani tawar. Berarti aku mampu. Kalau tak mau tawar. Diam saja. Pak Feng. Tukul saja. Mahkota ini. Aku pasti dapat. Aku belum bilang tidak. 35 juta. Masih kurang tapi sombong. Sudah ku tawar. Tawarlah. Kau menang. Ku beri muka. Mahkota ini. Untukmu. Kau tahu diri. Tukul. Ada penawar lain. Jika tidak. Tukul jatuh. Selamat Tuan Qian. Dengan harga 35 juta. Dapat. Mahkota. Tepuk tangan. Tahu. Tadi nyaris mati. Kira Tuan Qian batal. Dia takkan batal. Sifat sombongnya. Sudah kukendalikan. Kukendalikan. Ada apa? 2 kali sebelumnya tangannya gemetar. Kenapa kali ini cuma tangan kanan bergetar? Jangan gerak. Mau aja aku cari harta karun. Beri waktu persiapan dulu. Kenapa tiba-tiba jatuh dari kursi? Aku cuma lapar. Jatuh karena lapar. Jadi, tergeletak di lantai. Jatuh karena lapar. Iya, aku punya kebiasaan buruk. Yaitu, kalau perutku lapar, mudah jatuh. Tak apa. Aku beli Jian Bingguozi. Makan langsung sembuh. Segera kembali. Dasar bocah. Tadi terus melawan. Manfaatkan kesempatan hajar dia. Biar dia tahu. Akibatnya melawan Qian Xiao. Pak Feng. Perutku sakit. Aku ke toilet dulu. Mohon lelang dihentikan dulu. Baiklah. Tuan Qian adalah VIP lelang kami. Kasih muka. Lelang istirahat 10 menit. Wah. Parkiran ini ada harta karun. Wah. Ini maklumat kekaisaran. Kenapa? Indra tangan kanan. Masih mendorongku turun. Jangan-jangan di bawah masih ada harta. Tapi tadi sudah terasa. Selain maklumat. Sebagian besar cuma tanah. Wah. Ternyata ada. Cadangan rubi puncak. Ini luar biasa. Harga rubi dinaikkan spekulasi. Ratusan hingga ribuan yuan, bahkan puluhan ribu. Dan cadangan ini. Hanya 300 hingga 500 meter persegi. Perkiraan awal miliaran yuan. Dan rasakan urat biji ini. Hanya seluas 300 hingga 500 meter persegi. Perkiraan awal miliaran. Tapi aku tak bisa mengekstrak urat biji ini. Ambil dekrit. Dulu saja. Cari kesempatan aja kerjasama. Kembangkan ruby. Ambil benda dari jarak jauh. Sekarang cuma lihat. 2 kata, dekrit kerajaan. Isinya. Karena termakan usia. Tak jelas lagi. Entah bisa dijual berapa harga. Simpan dulu. Nanti dibingkai jadi koleksi juga bagus. Tuan muda ternyata dia di sini hampir dikira kabur. Serang dia. Bukan. Tatanya hitam putih langsung mau pukul aku. Kau maksud apa? Kau sengaja naikkan harga tanpa pelajaran. Kau tak tahu siapa aku. Pukul sampai mati. Patahkan pedang dengan tangan. Hebat sekali. Jangan sombong. Jagoan apa kau? Dengar. Kalau kau sentuh aku, keluargamu kubunuh. Kau berani pukul aku. Aku tak punya masalah denganmu. Kenapa kau bawa pengawal ganggu aku? Siapa ganggu siapa? Aku tak mau cari masalah. Kenapa kau bawa orang cari masalah? Kau pikir. Karena kaya dan punya kuasa. Kau hebat.
Kakak, jangan pukul. Memukul itu perbuatan paling kasar. Bukannya kau bawa orang pukul aku dulu. Aku tak kalahkanmu. Kalau berani, lawan aku di pertandingan. Buktikan. Bandingkan kemampuan. Oh, mau adu apa? Tentu adu kekayaan. Siapa bisa beli semua barang lelang? Di pelelangan. Yang kalah minta maaf. Dan diumumkan. Di pelelangan. Dia ini gila ya. Barang lelang itu. Semua titipanku. Tapi bagus juga. Aku bisa naikkan harga dengan terang-terangan. Baik. Setuju. Taruhanmu. Kuterima. Kalau kau menang. Aku minta maaf. Setuju. Kalau begitu, kita lanjut lelang. Akan kubuktikan. Kekayaanku. Tak tertandingi. Kau sudah baikan. Sudah baikan. Terima kasih. Kulihat kau dan Tuan Kian masuk berurutan. Lihat wajahnya bekas tamparan besar. Kau tahu apa yang terjadi? Pengawalnya memukulku. Lalu kupukul balik. Ah. Tak perlu heran. Dan, aku sekalian bertaruh dengannya. Tentang siapa? Bisa dapatkan lelang ini. Yang kalah minta maaf. Tapi, aku makin bingung. Tentang apa? Siapa lebih kaya? Bisa beli lelangnya. Ya, Tapi barang lelang itu, kau yang titipkan. Panitia lelang tahu itu milikmu. Jadi apa gunanya? sangat berguna. Dengan begitu, aku bisa menawar dengan harga rendah. Lalu dijual dengan harga tinggi. Oh, aku paham. Qian Xiao orang yang gengsi. Kalau kau pukul dia dan tersebar, dia akan jadi bahan tertawaan. Jadi, kau minta maaf publik. Tapi kau dapat barang nyata. Tak kusangka. Kau pria licik. Tapi kalau Qian Xiao tahu, lelang itu kau yang titip. Dia pasti marah sampai guling-guling. Tenang. Di mataku dia cuma orang bodoh. Tonton saja. Qian Xiao sudah kembali. Lelang lanjut. Sekarang barang kedua. Pak Feng. Aku buru-buru. Jangan satu-satu. Tampilkan semua. Usul Qian Xiao. Ada pendapat? Tidak. Baik. Bawalah Hufu, pedang tang, surat bebas dan Gyo kaca es. Keempatnya. Naikkan. Semua keempat barang ini adalah Hufu, pedang tang, surat bebas hukuman, dan Gyo kaca es. Setelah verifikasi autentikasi saya, semua asli. Perkenalkan, Gyo kaca es ini ada 19 butir. Terbuat dari Gyo Kaisar. Dirangkai bersama. Nilainya bisa dibayangkan. Surat bebas hukuman saja ada. Siapa yang mau beli untuk kenang-kenangan? Tentu bermakna. Ada juga Gyo kaca es. Aku akan bawa pulang. Untuk kekasihku. Aku datang demi Gyo kaca es ini. Harus dapat. Feng Lao. Harga lelangnya? Ah, kali ini kita pakai sistem paket. Tak ada harga dasar. Tak ada kenaikan. Sesuai kemampuan. Baik, cara lelang ini aku suka. Aku mulai dulu. 10 juta. Kau cari celah ya? Hah. Keempat barang ini. Satu saja. Minimal 10 juta. 30 juta. 52 juta. Semuanya. Kasih muka. Keempat barang ini. Ku mau semua. Aku mau beli. Hadiah ulang tahun kakek. 53 juta. Jangan tawar lagi. Keluarga Qian akan ingat kebaikanmu. Tuan Qian, tak semua yang kau mau bisa kau larang kami beli. Kami juga mau barang-barang ini. Betul, Tuan Qian. Mahkota tadi. Kau larang kami beli. Kami beri muka tidak beli 4 barang ini. Kau larang lagi. Masuk akal. Selalu pakai keluargamu tekan kami. Tanpa hubungan itu. Di mata kami. Kau bukan apa-apa. Benar. Kau pikir kaisar. Apa katamu? Kami harus dengar. Kalau begitu, jangan pedulikan. Boleh lanjut lelang. Tapi ingat. Kalau ikut, adalah musuh keluarga Qian. Ini mau ikut atau tidak?
Ini, Qian Xiao sudah ancam. Kalau lanjut lelang, berarti musuh keluarga Qian. Ah, Qian Xiao memang selalu sombong dan sewenang-wenang. Aku tak mau perusahaan ditekan keluarga Qian. Aku juga tak mau ditekan. Aku mundur. Jadi penonton saja. Kalau begitu, aku juga mundur. Tak perlu. Musuhi Qian Xiao karenanya. Keempat barang lelang ini. Semoga Anda dapatkan semua. Orang berwawasan dan sukses bijaksana. Setelah lelang ini, proyek keluarga Qian akan dibagi ke Anda. Terima kasih Qian Xiao. Orang ini pakai statusnya tekan harga kita. Jahat sekali. Qian Xiao anak konglomerat. Dia sudah bilang. Tentu semua kasih dia muka. Lagi pula, siapa mau musuhi dia? 53 juta. Sudah lumayan. Santai saja. Mana bisa santai? 53 juta ini. Buat orang biasa angka fantastis. Tapi buatku, jauh kurang. Aku butuh lebih banyak uang. Sekarang, 4 lot ini tak ada penawar. Tukul saja. Qian Xiao, Anda hebat. Pria yang tahu manfaatkan koneksi. Hahaha. Cepat tukul. Aku sudah tak sabar. Aku tawar. 1 miliar. Kau gila. Aku baru tawar 53 juta. Aku tawar 1,2 miliar. Kalau kau tak ikut lelang, aku menang. Kalau bukan karena tambang rubi, aku tak berani tawar setinggi ini. Kau punya dana sebanyak itu. Aku minta verifikasi dananya. Qian Xiao. Jika Tuan Ling menang lelang tapi tak punya uang, maka lelang akan patahkan kakinya sebagai hukuman. Jadi verifikasi dana bisa dilewati. Baik. Aku lanjut lelang. 1,3 miliar. 2 miliar. Kau. Tapi aku tak kira kau pakai cara ini, ayo tawar. Semangatmu turun. Rupanya kau juga tak mampu. Dia ini bukannya hartanya ratusan miliar. Baru 2 miliar. Langsung frustrasi. Meski hartanya ratusan miliar, itu aset tetap. Arus kas tak sebanyak itu. Khawatir tawaranmu terlalu tinggi. Dia mundur tak ikut. Lalu bagaimana? Ah, kau bilang begitu, aku jadi cemas. Tapi dengan karakternya, aku yakin dia akan terus ikut. 31 miliar. Lihat. Bukannya dia ikut. Tapi aku tak ikut. Kau menang. Aku tak bisa tawar. Hahaha. Kau menyerah. Kukira kau hebat sekali. Pak Feng. Tuntaskan lelang. Barang lelang akhirnya jadi milikku. Selamat Tuan Qian, 2,1 miliar dapatkan Hufu, pedang tang, sertifikat bebas hukuman. Giok kaca mutiara es, 4 barang lelang. Mari beri tepuk tangan. Kau kalah. Sesuai perjanjian kita. Waktunya kau bayar taruhan. Tak masalah. Kalah ya terima. Beritahu semua. Tadi aku dengan Tuan Qian terjadi di sini. Aku minta maaf ke Tuan Qian. Maaf ya Tuan Qian. Jangan dendam ya. Hahaha. Akhirnya bangga. Ini akibat lawan aku. Masih minta maaf? Kebetulan. Aku umumkan. Penyedia barang lelang ini. Bapak Ling Yunfeng. Tanpa dia barang-barang ini tak mungkin terjual dengan harga tertinggi. Ada apa ini? Pak Feng, Anda. Barang-barang ini disediakan pria ini. Anda selalu tekan harga. Dengan status Anda, saya khawatir tak terjual tinggi. Tak disangka. Akhirnya Tuan Ling Yunfeng bersaing dengan Anda hingga terjual tinggi. Tak disangka. Akhirnya Tuan Ling Yunfeng bersaing dengan Anda hingga terjual tinggi. Maka, sebagai terima kasih, saya membungkuk lagi. Ah, kalian tipu saya. Tuan Qian. Lelang Anda bersaing dengan Tuan Ling. Kami tak tahu, jadi bukan tipu daya. Sombongmu yang bikin kau kalah parah. Aku tak mau. Barang-barang ini kubuang. Kembalikan uangku. Kau kalah, terima saja. Jangan cengeng. Pak Feng, transfer saja ke rekeningku. Aku duluan. Tak masalah. Paling lambat besok malam uangnya masuk. Oke. 2,1 miliar. Kurangi Moyun dan komisi lelang.
Masih ada 1,05 miliar. Untungnya mantap. Ayo. Adik Yunfeng, kau jadi miliarder. Traktir makan dong. Ada apa? Lagi. Tangan kiri nemu harta. Hari ini sibuk. Lain kali saja. Pria kaku banget. Sudah kaya raya. Makan gratis sapali. Tangan kiri bawa aku ke sini. Tampaknya di dasar danau ada harta karun. Ada apa? Dulu merasakan tanah. Tak pernah melukai aku. Kenapa bisa berdarah? Indra super kuat. Eksplorasi lagi. Eksplorasi dipercepat. Hancurkan. Sudah 1000 meter dalamnya. Di bawah tanah ini apa sebenarnya isinya? Satu dingin satu beku. Ada yin yang tai chi. Aku sepertinya melihat sebuah batu. Astaga. Ternyata meteorit. Dan meteorit ini sudah di sini sejak puluhan ribu tahun lalu. Ini benar-benar ada. Harus aku dapatkan. Ambil dari jarak jauh. Keluarlah meteoritku. Memang meteorit langit. Energinya sangat besar. Kepala museum. Pasti tertarik. Saudara Ling. Teleponmu tepat waktu sudah aku ajukan ke atas. Gedung mangkrak di Siceng. Segera dibongkar. Lalu kita bisa gali tembok kuno. Bagus sekali, kepala. Aku menelepon. Untuk bicara soal harta. Kau pasti tertarik. Oh, dari nada bicaramu. Kau dapat barang bagus ya? Cepat berita apa itu? Meteorit. Apa? Meteorit. Jangan bercanda. Barang ini sangat langka. Kita sudah lama kenal. Kapan aku bohongi kamu? Iya juga. Alamatnya di mana? Aku segera ke sana. Kita harus bicarakan dulu soal bayaran. Saudara, kapan aku kurang bayarmu? Iya. Tapi jumlahnya tak pernah banyak. Lihat barang dulu. Kalau benar meteorit, itu milik negara. Kamu paham kan? Aku tahu. Kalau tidak, aku takkan telepon kamu. Temui aku di Waduk Jiangcheng. Baik. Ya. Meteoritnya. Cepat perlihatkan. Ini dia. Hah, ini cuma batu kali. Saudara, kali ini kamu salah lihat. Lihat. Tanaman beku di sini. Dan di sana tanaman hangus terbakar. Ini semua karya meteorit. Aduh, panas-panas. Aduh, dingin-dingin. Menarik. Harus diteliti. Aduh. Seperti
Meteorit. Menurut catatan buku, ini pecahan meteorit. Tabrakan dengan planet lain. Jatuh ke bumi. Kamu, untuk Dacia berkontribusi besar. Banyak teknologi canggih. Dari meteorit. Hadiahmu kali ini pasti besar. Minimal 10 juta. Banyak sekali. Tentu penting sekali. Aku hubungi orang. Tutup area ini. Panggil tim riset. Soal 10 juta kapan bisa ditransfer? Bisa sekarang. Tapi sudah malam. Prosedur dan administrasi. Perlu waktu. Begini, paling cepat besok. Kepala museum. Mungkin museum perlu. Wah, maklumat kerajaan. Dari mana kau dapat banyak barang bagus? Cepat tunjukkan. Ling Yunfeng. Mubazir. Kau melipat maklumat kerajaan. Kalau rusak, kau akan menyesal. Saku saya kecil. Lihat. Di maklumat ini cuma ada 2 kata. Kalau ini tak berharga, sumbang saja. Wah, Ling Yunfeng. Hari ini kau bawa banyak kejutan. Maklumat tanpa tulisan. Aku sering nonton drama. Tak pernah dengar maklumat kosong. Ini baru. Berapa nilainya? Kau tak paham. Ini maklumat terakhir dinasti Daki sebelum runtuh. Sayangnya, Kaisar belum sempat tulis, ibu kota sudah direbut. Jadi maklumat pertama tanpa tulisan. Tapi punya catatan penting dalam sejarah. Oh begitu. Berapa nilainya? Bukannya mau sumbang ke museum kami. Sumbang karena tak berharga. Sekarang berharga. Tak kasih imbalan, tak masuk akal. Ini warisan leluhur. Leluhurmu apa? Pejabat. Kata kakek. Ini dibawanya. Saat perang. Kalau tidak, aku tahu asalnya. Tujuanmu bicara banyak. Hanya minta uang. Begini. Maklumat ini akan kubantu minta 5 juta. Sekaligus kau kerja di museum kami. Kerja? Jadi apa? Ahli harta terhormat. Perlu masuk tepat waktu. Aku suka kebebasan. Tak suka kerja kantoran. Tidak. Tiap bulan, kau terima gaji dan tunjangan. Tapi ada syarat kecil. Kalau ada barang bagus, hubungi aku dulu. Dapat kerja cuma-cuma. Bagus. Baiklah, kau bisa pergi. Aku hubungi kontak. Oke. Aku pergi. Kartu bank terima transfer 1,05 miliar yuan. Uang sudah masuk. Ditambah beberapa puluh juta sebelumnya, sekarang. Sekitar 1,1 miliar aset. Yunfeng kabar baik. Tim medis luar negeri itu bilang asal uang siap. Besok bisa naik pesawat terbang ke sini. Total butuh berapa? Hubungi koneksi. Komisi awal butuh 150 juta. Biaya pengobatan total butuh 950 juta. Juga bayar uang muka 500 juta. Tapi kau harus siap mental. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80%. Yunfeng, uang ini bisa dikumpulkan. Tambah 150 juta. Ini mau menguras semua uang hasil kerjaku. Itu pun belum cukup. Dr. Zhang, suruh saja tim medis datang. Aku bisa kumpulkan uang. Kita jangan sampai melanggar hukum. Uang ini bukan orang biasa bisa dapatkan. Dr. Zhang tenang saja. Aku akhir-akhir ini buka perusahaan dengan teman. Dapat untung besar. Uang ini bisa kukumpulkan. Sekarang uang muka ku transfer padamu. Jangan dulu. Rumah sakit punya aturan. Jangan terima uang dari keluarga pasien. Begini saja. Transfer ke rekening rumah sakit. Aku kirim nomor rekeningnya. Oke. Ada apa? Dulu cuma lengan bergetar. Sekarang kaki juga ikut bergetar. Apa ada harta karun besar? Gedung ikon kota Jiangcheng. Menara grup pertambangan Jiangcheng. Sepertinya ada harta karun di sini. Di kedalaman 100 meter ada tambang perak. Di kedalaman 500 meter ada tambang emas. Di kedalaman 800 meter ada tambang besi.
Wah, tambang emas, perak, dan besi. 3 tambang. Muncul bersamaan. Bagaimana terbentuknya? Keajaiban alam. Sungguh menakjubkan. Tapi ini semua masih urat biji. Bagaimana cara mengambilnya? Oh ya, kalau ini semua urat biji. Langsung jual ke Jiangcheng Mining bukan selesai. Mau apa? Tengah malam nongkrong di bawah gedung grup kami mau apa? Mau mencuri. Cepat pergi. Atau kau kutangkap polisi. Bukan, 2 kakak satpam, aku bukan pencuri. Aku cari bos kalian. Hah, cari bos kami. Kau gila ya? Mana ada orang tengah malam ke bawah gedung cari bos? Cepat minggir. Kalau tidak jangan salahkan aku. Aku tidak gila. Aku dan bos kalian. Ada urusan puluhan miliar untuk dibahas. Jadi harus malam ini. Cepat, pergi sana. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kumasukkan ke penjara. Kamu galak apa? Aku dari Museum Ahli Harta Karun. Aku temukan harta mau bicara dengan bosmu. Ada masalah. Kamu lucu ya? Kamu ahli museum. Apa hubungannya? Bos kami kenal kepala museum. Kalau bisa hubungi, bisa temui bos kami. Kalau tidak, kupukul kamu. Lalu, kumasukkan ke penjara. Itu mudah. Halo kepala museum. Dengar kamu kenal bos Jiangcheng Mining. Kenal. Murid andalanku. Ada apa, Ling? Aku mau urusan bisnis. Jadi ingin temui dia. Bukan barang antik kan? Dia juga suka antik. Tapi kita sudah janji. Barang bagus harus ke aku dulu. Kenapa baru sebentar langsung begini? Kepala museum salah paham. Aku cuma takut musuhmu tak sanggup. Meremehkan siapa? Di Jiangcheng ada bisnis antik yang tak sanggup kami tangani. Sebuah jalur tambang. Oh, memang harus cari Jiangcheng Mining. Tunggu, aku hubungi dia. Nanti dia ke grup perusahaan. Baik. Aku sudah hubungi bosmu. Kalian jangan pergi dulu. Oke. Beneran. Wah. Mobil khusus bos. Siapa dia? Hebat sekali. Jangan-jangan dia yang panggil. Anda pakar Ling Yun Feng Yang. Disebut kepala museum. Ya. Kepala museum bilang. Anda cari saya untuk urusan tambang. Bagaimana detailnya? Bicarakan di kantor. Tak usah ke kantor. Saya buru-buru. Singkat saja. Baik. Silakan. Begini. Gedung tambang ini di bawahnya. Ada cadangan mineral. Terdiri dari emas, perak, dan besi. Hahaha. Pakar Ling. Bercanda ya? Ini gedung pertambangan. Bisnis utama saya yaitu pertambangan. Kau bilang di bawah rumahku ada tambang emas, perak, dan besi. Kau pikir aku percaya? Lagi pula, secara teknis, 3 jenis tambang itu tak mungkin bersatu. Kau kenal guruku. Bisa panggil aku ke sini. Beri petunjuk ini. Uang ini. Anggap saja biaya konsultasi. Cepat pulang tidur. Jangan buang waktuku. Kau tak percaya aku. Ahli Ling. Bagaimana aku percaya? Omonganmu ini sungguh mustahil. Aku memberimu 100.000 yuan hanya karena hormat pada guruku. Kalau tidak, aku suruh satpam pukul kau keluar. Jangan buang waktu dan tenagaku. Kalau waktu dan tenagamu sudah terbuang untukku, mending pekerja eksplorasi. Di sini. Mulai eksplorasi. Turun 100. 300-800 meter. Cek apakah ada tambang emas, besi, dan perak. Baik. Aku kasih kepala museum muka. Kalau tidak ada, kau kena 10 tamparan. Sebagai hukuman. Halo. Bawa tim ke perusahaan. Eksplorasi emas, perak, besi. Emas beneran emas. Aku juga nemu perak. Aku juga. Aku nemu besi.
Bos beneran. Di bawah gedung kita ada urat biji. Perkiraan awal skala besar. Hai, adik. Kami bergerak di sumber daya tambang, tak disangka di bawah gedung kami sendiri ternyata tersimpan harta sebesar ini. Bagaimana kau menemukan? Di bawah gedungku ini ada sumber daya tambang. Aku juga tak sengaja menemukannya. Hahaha, penjelasan bagus. Mengingat kau menemukan untuk grupku cadangan tambang penting ini. Aku berniat menjadikanmu mitra tambang ini. Tapi aku butuh uang. Butuh berapa? $10 miliar. Terlalu banyak. Uang ini bisa saja diberikan. Tapi tunggu setelah tambang ini digali. Perkirakan nilainya baru bisa kau terima. Dan, kau harus tahu, kalau digali, gedungku ini juga harus dibongkar. Itu juga biaya besar. Tak perlu 10 miliar. 1 miliar cukup. Cuma 1 miliar. Ya, aku butuh banyak uang. Untuk selamatkan ayah. Baik, aku transfer sekarang. Kasih nomor rekening. HM. Pria menarik. Harus sembuhkan. Tenang, uang sudah dibayar. Dana cadangan banyak. Dan, di ruang operasi, semua tim ahli penyembuh koma. Penyakit ayahmu pasti sembuh. Tapi aku masih khawatir. Ini sudah 6 jam. Melahirkan tak selama ini. Kau terlalu tegang. Operasi ini, mana bisa disamakan dengan melahirkan? Bagaimana operasinya? Operasi sukses. Dokter bilang mungkin langsung sadar. Atau butuh 2-3 hari untuk siuman. Syukurlah. Nak. Ayah. Akhirnya kau sadar. Selama ini, kau sudah lelah. Tidak lelah, ayah. Ayah sehat. Adalah kebahagiaan terbesar anak.